Tadi kan kita lagi ngomongin apa produk-produk buruan kalian yang kalian makan kan. Tadi babi hutan udah. Terus ada apa lagi? Ya biasa di hutan kan kayak kura, ular, banyak, biawak, sebenarnya buaya. Ada banyak. buaya gak di sana? Ada buaya tapi nggak dikonsumsi karena kayak nangkepnya mungkin dalam proses penangkapannya kita yang dikonsumsi mungkin kalau kita coba. High risk low return. Tapi maksudnya lihat, kalian bisa pernah lihat gitu? Sejujurnya gue belum pernah lihat buaya sih. Tapi close proximity sih kalau kata orang-orang kayak deket banget gitu. Eyewitness reports itu banyak itu. Oke. Buaya. Tapi kalau kita ngelihatnya tuh bukan buaya melainkan hama-hama predatory lain seperti misalnya contohnya ular atau biawak. Mungkin yang lebih berpengalaman dengan biawak, ular juga ya. Sanca. Nah, nemunya gimana? Apakah ini silahkan Bapak kan ini pasti udah lumayan. Tadi kan kita udah sempat ngomongin ada kambing. Tempat lo ada bebek, ada ayam, disikat dong sama ular gitu. Bukan sekedar disikat, dilumat. Jadi emang waktu itu kan orang-orang lokal banyak yang bilang hati-hati kalau melihara ayam atau bebek gitu, baik ular. Terus gue mikir cuman kayak aman lah, gak ada lah itu. Orang kandangnya tertutup, udah pakai besi kok gitu. Kawat ayam, namanya kawat ayam harusnya bisa melindungi ayam ya. Gitu kan. Terus suatu hari kan gue selalu ngecek kan pagi-pagi kesana gitu. Terus gue ngeliat kayak kok ayam-ayam pada cemas ya, kayak pada berisik-berisik gitu. Tapi ada di satu sisi doang gitu. Oh ngumpul. Terus kayak ada yang gak beres deh. Terus gue masuk ke dalam. Jadi gimana ya bayanginnya tuh ya kayak kandang tapi ada pintu depannya gitu. Terus dari depan tuh mereka udah kayak mau keluar gitu. Udah mau keluar. Resah lah pokoknya. Resah lah mau keluar gitu. Kenapa nih gitu. Terus gue masuk ke dalam. Gue ngeliat ke tempat mereka tidur atau bertelur gitu. Ada aja ular udah nangkring gitu kayak wah kaget dong gue. Gede banget nih ularnya. Terus tangkapnya gimana. Terus dia kan udah makan kenyang udah gak bisa gerak gitu. Terus gue manggil teman gue. Woi lu pernah nangkep ular gak? Terus kayak soalnya kalau gak gue tangkep daripada kayak ayam gue habis sedikit demi sedikit dilumat ular. Mau gak mau kayak ya udah nangkep. Akhirnya gue sama temen gue tuh kayak jadi pintu rumahnya tuh kalau lu bayangin ada dari dua sisi gitu. Dari depan lu ayamnya masuk, tapi yang di belakang tuh ada pintu untuk lu ngambil telur. Iya. Bayangkan. Jadi ada dua nih. Terus gue bilang, ini ada dua nih pekerjaan. Lu mau dorong apa lu mau nangkep? Lah staff lu gak berani? Waktu itu lagi gak ada staff. Aslinya kita ada staff yang kayak semua jago tuh. Pawang ular lah. Namanya Pak Yana. Semuanya kalau misalnya ditanya bisa gak Pak? Dia jawabnya. GA lah. GA-nya Mahayana. General Fair. Iya bisa aja lah. Terus udah akhirnya home pimpa. Gue dapet kebagian. Home pimpa. Iyalah gimana lagi menyelesaikan masalah krusial ini. Terus ya udah oke lu dorong gue tangkep. Ya udah akhirnya pertama kali di hidup gue nangkep ular. Berapa meter tuh? 4, 5. Dia panjang lah pokoknya. Di sini dan itu udah 4 kali terjadi. Zaman PSBB nangkep itu loh. Piton 7 meter. Di sini di taman. Yang ntar abis podcast kita jalan-jalan terus itu. Itu gede banget. Gede banget. Iya, terus ini ya kayak sering aja. Sampai suatu hari kita udah capek pelihara kasih nama Bella. Oh lu pelihara akhirnya? Karena tadinya kan itu tuh ketangkep. Terus kita kasih lah ke orang gitu untuk dimanfaatkan. Orang Manado biasanya. Oke. Bawa ke pasar Tomohon. Iya. Tapi ini gak endangered kan, reticulated python tuh banyak. Terus gak lama habis kita kasih, selang berapa hari datang lagi. Wah, beda. Sama. Oh dia lagi? Bukan dia. Kayak jenisnya sama. Carlos mungkin namanya. Carlos and Bella. Datang lagi, terus akhirnya ada yang kayak, gue lupa lu apa siapa yang bilang kayak simpen aja kalau misalnya mungkin ada kayak hormon atau apa yang. Iya jadi kita baca di. Iya gue baru mau nanya pasti ada permaculture solution buat reptiles gitu. Permaculture solutionnya tuh adalah benerin kandangnya dengan besi yang proper. Tapi selagi kandang itu dibetulin kita bisa kayak pakai semacam repellent system gitu. Jadi ularnya kita sandera sebentar kita taruh di kandang. Dan kalau misalnya ada satu ular kan mereka lumayan teritorial kan. Jadi kalau ada satu saat yang lain nyium baunya asal dia nggak datang. Jadi itu lumayan bertahan. Itu lumayan bertahan sampai akhirnya ada lagi ular. Terus gue wah ini ular cabut nih. Terus pas gue liat lah ini ada ular di kandang. Ini ada lagi. Beda gender mau kawin mungkin. Oh mungkin. Beda gender. Cari pasangan hidupnya di sini. Gila the problem is so unique ya.
Lumayan. Oh yang kalian face gitu ya. Biasanya hama kan kayak apa sih kalau di sini? Kolang sangit. Serangga apa. Ini loh Burung. babi hutan, ular, biawak. Teman kita tuh yang kayak hobian nonton Steve Irwin yang bantu Reno nangkep Ular. ular tuh dia dipecut sama biawak kepalanya. What? Cetak terus dia Cuman sakitan. What happened? Ya biawak masuk lagi, masuk. kandang lagi. Masuk ke kandang ayam lagi Masuk gitu. kandang ayam. Terus disabet gitu pakai ekor. Gue baru tahu. Ya, tail whip di Pokemon tuh berdasarkan Pokemon. kayak Defense fail gitu. gerakan berdasarkan move asli dan kita udah menjadi kayak subjek buat gerakan itu. Gila. Tapi biawak kan dimakan kan? Dimakan. Ada sebagian orang yang Kita makan biawak. pernah. Ya. Lu pernah makan? Pernah. Itu Gua gak debut ngomong. gue sih. Diapain? Pokoknya misalnya lu dapat binatang eksotis yang gak endangered ya, lu bisa berikan ke Manado. misalnya biasa di sana orang Manado. Habis itu bukan berarti semua orang Manado melakukan ini ya, tapi ada select orang Manado yang memang melakukan ini. Jadi lu kasih dan mereka bakal mengolah si B ini menjadi suatu delikasi lokal yang kalau kita bilang dagingnya tuh aslinya cross antara ikan dan ayam ya. Jawaban lu diplomatis banget. Males gue gua pertama kali kan makan di luar. Tapi kita harus benar-benar ini kan isu yang sensitif ya. Jadi kita harus kayak sedikit Why? mungkin kan karena kayak mungkin menyangkut binatang eksotis dan kayak Biawak kayak gak eksotis. norma-norma Biawak gak budaya. eksotis man. Ya udah terus kayak Kayak kulitnya rasanya kayak krecek di bumbu santan. Iya. Kayak krecek. Kayak kulit bebek kayak leher. Iya men. Iya semacam krecek leher kalkun gue gak tahu sih. Gue dulu pernah waktu gue jualan sate babi kan deket sini. Itu ada yang nawarin, Mas mau biawak mas? Gitu. Mas mau gak nih mas di kampung saya nih terkenal nih sate biawak gitu kan. Apalagi sih buset deh, letak-letak. Itu kus yang tadi. Oke, sorry guys, retracted sedikit. Jadi itu ditawarin gue sate biawak. Terus bilang ya udah cobain dulu deh gitu. Emangnya ini pertama gue nanya ini emangnya boleh dimakan gitu kan? Boleh mas, rasanya enak. Terus udah dia bawa, besokannya dia datang dia bawa. Enak cuy. Enak. Bener kan? Antara ayam dan ikan. Cross, kayak cross. With a hint of krecek. Gak tau gue inget pandannya keras banget tapi waktu itu bumbunya. Biar gak bau kali. Bumbu pandan. Daun Oke. pandannya Gue itu nggak bau sih. Gue inget nggak bau. Udah pakai bumbu Yang Chinese sate gitu ya. Kental aja gitu. Karena gue ngeliat kayak ini kayak baru 8 jam yang lalu di karung. Bersih. Oke. Terus gue contemplating mau jual tapi partner gue nggak mau. Gue mau namain sate naga bro. Tadi itu lumayan unik sih bisnis. Sate naga. Kayaknya niche-nya ada deh. Iya. Sate naga tadi. Iya. Tapi enggak itu. Di price point tertentu menurut gue ada marketnya. Kayak di mangga besar gitu banyak deh ular gitu kan. Oh banyak banget men. Apa kayak kura. Iya kan? Kura tapi kan pioh gitu kan lumayan umum kan bubur pioh gitu kan. Iya tapi itu juga sensitif gak sih? Ya kan mestinya. Orang ya kan? yang denger itu agak freaked out gitu. Iya, tapi iya, misalnya kayak culinary Pasti ada. explorer kayak mungkin kayak kita bertiga gitu. How are your views on thing gitu? Tapi kan emang ada di daerah dan culture tertentu yang emang udah makan itu dari zaman dulu gitu kan. Kalau gue karena ngeliatnya itu sebagai pest dan gue ngalamin juga sih. No, your view on kayak people mungkin ada yang eating dogs, ada yang eating ular, ada yang eating bats nih yang jadi katanya bikin sampai begini semuanya gitu ya. Bats ya. Menurut gua kalau misalnya itu nggak bikin penyakit ke manusianya, kayak masih nggak apa-apa. Tapi misalnya kayak ada zoonosis gitu, gua agak mager sih sebenarnya. Menurut gua itu penyakit, yang literal penyakit gitu. Satu itu, yang kedua kalau misalnya endangered kayak ya sebenarnya iya. janganlah gitu. Iya kalau endangered janganlah. Penyakit atau endangered itu kayak dua red flag buat gua. Tapi Kayak orang makan otak monyet gitu. Ya mungkin ada attachment emosional gitu untuk. Walaupun kayak misalnya kayak tapi kan sama-sama binatang. Tapi kayak dogs banget nih. Nah iya. Gue dulu pernah di-trick sama kakek gue dulu. Kambing pendek. Kakek gue. Jadi diajak makan ke restoran mana gitulah. Pinggir jalan gue ingat. Tapi kata enak deh. Sekarang gue udah tahu itu pasti lapo. Gitu kan. Yang jualan kayak gitu lah. Udah pasti lapo gitu loh. Dimana yang terkenal katanya. Terus gue sama oma gue, kan gue yang ngajarin masak tuh oma gue. Dan oma gue selalu encourage gue dari kecil tuh. Coba. Semua coba gitu kan. Terus kayak dikasih semur nih gitu ya. Kayak saksangnya lah gitu kan. Makan, enak gitu. Udah makan biasa. Terus habis itu begitu di rumah. Terus kayak, tadi enak gak? Enak. Paling enak apa? Semur, soalnya kan rada manis apa buat anak kecil gitu kan.
Itu daging apa? Sapi kong gue bilang gitu. Bukan anjing. Oh gila coy. Gue muntahin kok waktu itu masih kecil.